Tuhan, maaf kami orang-orang sibuk. Kami memang takut neraka, tapi kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka. Kami memang berharap surga, tapi kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga. Wahai saudaraku, berapa jam sehari Anda sempatkan waktu Anda untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah? Berapa penghasilan yang Anda sisihkan dalam sebulan untuk bersedekah? Ya, dari dua pertanyaan itu sudah menunjukkan karakter kita yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia daripada akhirat. Astaghfirullahaladzim. Wahai saudaraku, mari kita beristighfar. Kita seolah-olah makhluk yang begitu sibuk. Bahkan untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah saja kita harus menyempatkan. Kita seolah-olah manusia pelit. Bahkan untuk akhirat saja kita justru menyedekahkan harta yang tersisa. Tak sadar di hadapan Allah, seolah-olah kita adalah orang tersibuk. Padahal seluruh waktu, seluruh jatah usia, bahkan hidup kita seharusnya kita persembahkan dalam pengabdian kepadanya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Kita sudah berani berbohong kepada Allah. Di setiap iftitah begitu mudah kita ucap, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan sekalian alam. Tapi kelakuan kita justru mengingkarinya. Tuhan kita maha adil, tapi kenapa kita tidak adil kepadanya? Ketika ada SMS chat yang masuk, kita begitu bergegas membaca dan membalasnya. Tapi mengapa ketika Tuhan memanggil-manggil untuk menghadapnya, kita begitu berani menunda-nundanya? Tetapi ketika bos atau atasan yang memanggil, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadapnya. Namun ketika panggilan Tuhan berkumandang, betapa berani dan lamanya kita untuk menghadapnya. Padahal yang memanggil kita Tuhannya bos, atasannya atasan. Saudaraku, dengarlah kalimat-kalimat muazin yang berkumandang paling tidak 5 kali sehari. Kalimatnya tak hanya mengajak kita untuk melaksanakan sholat, tapi disusul dengan tawaran kesuksesan. Dengarlah panggilan Tuhan yang berkumandang oleh muazin, "Hayya 'alas shalah," mari menunaikan salat. Tak cukup hanya itu, tapi dilanjut dengan balasan yang indah, "Hayya 'alal falah," mari meraih kemenangan. Seolah Tuhan berkata, "Wahai manusia, berhentilah dari rutinitas kerjamu. Istirahatlah sejenak dari kesibukanmu. Salatlah dan sambutlah kemenangan. Salatlah dan sambutlah kesuksesan. Salat dan yakinlah kerjamu akan membuahkan keberhasilan dan lebih berkah." Tapi tidak, manusia masih begitu pelit kepada Tuhan. Bahkan untuk bersedekah pun kita menyisihkan harta kita. Kita begitu boros untuk dunia, tapi untuk bekal kehidupan abadi malah kita tabung harta yang tersisa. Sedekah kita tak lebih dari harta yang tak begitu kita cintai. Jangankan sedekah, bahkan zakat yang hanya 2,5% saja terkadang begitu berat terambil dari dompet. Betapa kecilnya harga uang ketika kita sedang berhadapan dengan penjual baju. Betapa murahnya angka 1 juta ketika kita sedang shopping. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita berikan pulsa.
Tetapi ketika ada kotak amal berjalan, ketika ada pengemis mengiba pinta, ketika ada anak kecil dengan wajah kusa mengamen dan menada tangannya yang masih suci, berapa jumlah uang yang kita ambil dari dalam dompet? Betapa besarnya nilai uang 100.000 apabila dibawa ke masjid untuk disumbangkan, tetapi betapa kecilnya kalau dibawa ke mall untuk dibelanjakan. Ya Allah, tak sadar kita begitu pelit ketika dihadapkan pada bekal akhirat. Tetapi untuk menuruti nafsu dan keinginan-keinginan dunia, betapa ringan kita rogohkan tangan. Padahal seharusnya justru sebaliknya, pelitlah untuk dunia, boroskan harta untuk akhirat. Tapi tidak. Semua orang sudah begitu terjungkal konsep pemikirannya dalam memaknai hidup. Ingatlah, ketika sholat, seolah kita tak kerasan dan betah berkomunikasi dengan Tuhan. Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika digunakan untuk menyembah Allah. Tetapi betapa singkatnya jika digunakan untuk menonton film. Betapa nyamannya apabila pertandingan bola ada perpanjangan waktu. Namun, ketika mendengar khutbah di masjid lebih lama sedikit daripada biasanya, kita begitu mudahnya untuk mengeluh. Saudaraku, berapa waktu pagi yang kita habiskan untuk membaca Quran atau pesan-pesan dari handphone kita, kemudian bandingkan dengan berapa waktu yang kuhabiskan membaca surat cinta dari Tuhan. Betapa sulit menyempatkan waktu untuk membaca satu halaman kitab suci Al-Quran, tapi betapa mudahnya membaca ratusan halaman novel. Saudaraku, kita sering menghabiskan sisa usia dengan obrolan-obrolan tanpa makna. Tapi untuk berdoa kepada Allah, berapa waktu yang kita sisihkan? Astagfirullah. Betapa sulitnya kita merangkai kata demi kata ketika berdoa kepada Tuhan. Namun betapa mudahnya kita menyusun kalimat panjang ketika menggunjing tetangga, bergosip dengan teman, dan mengobrol tanpa makna. Betapa sulitnya mempelajari arti yang terkandung di dalam kitab suci. Betapa sulitnya kita mengimani apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi betapa mudahnya kita mempercayai apa yang dikatakan koran dan media sosial. Ya, setiap pagi itu yang jadi sarapan wajib, tapi hampir tiap hari seolah tak ada jeda untuk mengisi waktu dengan membaca Al-Quran. Ibnu Athaillah berkata, menunda beramal saleh guna menanti kesempatan yang lebih luas termasuk tanda kebodohan diri. Ya, kebodohan diri. Betapa bodohnya diri yang tak tahu berapa lama Allah menjatah umurnya, tetapi dengan tenang ia lakukan aktivitas dunia dengan menunda-nunda kebaikan. Betapa bodohnya jiwa yang telah tahu bahwa belum tentu besok ia masih bisa bernafas lega, tapi dengan beraninya hidup dalam santai dan lupa bahwa momentum kebaikan takkan terulang kesekian kali. Bertahun-tahun begitu mudah kita habiskan usia kita untuk memuaskan nafsu-nafsu. Bertahun-tahun begitu mudah kita mengumbar semua keinginan. Tetapi mengapa untuk berpuasa beberapa hari saja kita terlalu banyak mengungkap keluh? Mengapa untuk menahan diri beberapa saat saja kau terus mengibah? Setiap orang begitu takut ketika diancam neraka, tetapi kelakuan mereka seolah-olah sedang memohon untuk dimasukkan ke dalam neraka secepatnya. Betapa setiap orang ingin menginjak kaki di pelataran surga, tetapi kelakuan-kelakuannya justru menjauhkannya. Tuhan harap maklumi kami. Manusia-manusia yang begitu banyak kegiatan, kami benar-benar sibuk sehingga kami amat kesulitan menyempatkan waktu untukmu. Tuhan harap maklumi kami, hamba-hambamu yang begitu padat rutinitas.
sehingga kami sangat kesulitan mengatur jadwal untuk menghadapmu. Tuhan, kami sangat sibuk. Jangankan berjamaah, bahkan munfarid pun kami tunda-tunda. Jangankan rawatib, zikir, berdoa, tahajud, bahkan kewajibanmu yang 5 waktu saja sudah memberatkan kami. Jangankan puasa Senin Kamis, jangankan Ayamul Bait, jangankan puasa Nabi Daud, bahkan puasa Ramadan saja sering kita mengeluh. Ya Allah, maafkan kami. Kebutuhan kami di dunia ini masih sangatlah banyak, sehingga kami kesulitan menyisihkan sebagian harta untuk bekal kami di alam abadimu. Jangankan sedekah, jangankan jariah, bahkan mengeluarkan zakat yang wajib saja sering terlupa. Ya Allah, maafkan kami. Kekayaan kami belumlah seberapa. Kami masih perlu banyak menabung, sehingga kami tidak bisa menyisihkan sebagian rezeki darimu untuk memperjuangkan agamamu. Ya Allah, maafkan kami. Kami tak sempat bersyukur. Jiwa kami begitu rakus. Kami tak kunjung puas dengan nikmatmu, sehingga kami kesulitan mencari-cari mana karuniamu yang layak kami syukuri. Ya Allah, maaf kami orang-orang sibuk. Bahkan kami kesulitan mencari waktu untuk mengerjakan amalan yang dapat menjauhkan kami dari neraka-Mu. Kami hampir tak ada waktu untuk mencari bekal menuju surga-Mu. Ya Allah, urusan-urusan dunia kami masih amatlah banyak. Jadwal kami masih amatlah padat. Kami amat kesulitan menyempatkan waktu untuk mencari bekal menghadap-Mu. Kami masih belum bisa meluangkan waktu untuk khusyuk dalam rukuk, menyungkur sujud, menangis, mengibah, berdoa dan mendekatkan jiwa sedekat mungkin denganmu. Ya Allah, tolong jangan dulu Engkau menyuruh Israel untuk mengambil nyawa kami, karena kami masih terlalu sibuk. Ya Allah, maaf, kami terlalu sibuk, padahal Engkau memerintahkan kami berwudu untuk membasuh wajah kami yang telah penat memikirkan dunia. Padahal Engkau meminta kami bertakbir ketika jiwa kami terasa letih menggapai cita. Padahal Engkau perintahkan kami bersujud untuk meregangkan pundak kami yang telah letih memikul amanah. Ya Allah, maaf, selama ini kami terlalu sibuk, kami terlalu sombong kepadamu, seolah-olah kami tak membutuhkanmu. Mohon cahayai hati kami, guyur jiwa kami dengan hidayah-Mu, agar jiwa ini tawadu di hadapan-Mu, agar jiwa kami ikhlas menuruti tuntunan-Mu, agar diri ini tegar di saat yang lain terlempar, agar jiwa ini teguh di saat yang lain runtuh. Amin ya rabbal alamin.